Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Kita ada asap. Nah, program Pak Wapres, lapor Mas Wapres kemarin banyak sekali tanggapan positif tentunya dari masyarakat. Dan ada juga segelintir banyak katanya ini program politis, ini program pencitraan, katanya ini program PHP. Padahal saya yakin program ini pasti didiskusikan dengan matang oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena kita ingat di saat pidato beliau kemarin, beliau mengatakan satu visi misi. Tidak ada visi misi yang lain selain visi misi Pak Prabowo Subianto. Secara tidak langsung kan ini program ini kan membuat instansi-instansi yang lain langsung bergerak dengan mempermudah semua urusan kita. Seandainya Mas Gibran di 100 hari masa kerja tidak ada gebrakan beliau, tidak ada terobosan beliau, saya yakin pasti habis Mas Gibran. Memang otak kosong, memang gak berkualitas. Aib kak. Pokoknya yakin saya. Tapi hebatnya Pak Wapres kita belum 100 hari, baru beberapa hari. Masya Allah, gebrakannya, terobosannya sangat jenius, banyak sekali. Sebenarnya Mas Gibran ini orangnya ya, kalau anak muda ya kita paham lah, orangnya cerdik, orangnya cerdas, tanpa harus memerintahkan dan berbicara kepada yang di bawah. Nah, dan juga kita akan melihat tanggapan dari Pak Dewan mengenai program Pak Wapres. Ini gokil nih, langsung ditanggapi oleh Pak Dewan. Oke, langsung ini videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Terkait dengan Wakil Presiden kan membuka posko pengaduan masyarakat, tanggapan DPR seperti apa? Ya kan bagus toh. Jadi wakil presiden proaktif untuk menyerap aspirasi masyarakat. Alhamdulillah ini kan kita sangat sebagai masyarakat tentunya sangat senang. Pak Dewan saja mensupport. Kok kalian yang tersinggung, yang kepanasan? Astagfirullah. Kita langsung memberikan aspirasinya kepada wakil presiden. Di DPR kan juga kita sudah bentuk tuh Badan Aspirasi Masyarakat BAM. Jadi BAM ini juga menerima aspirasi masyarakat. Jadi masyarakat selain kepada DPR juga bisa langsung kepada wakil presiden, kepada pemerintah. Bagus. Tapi tidak tumpang tindih dengan kementerian-kementerian gitu, Bang? Tidak ada namanya apresiasi. Program lapor Mas Wapres dianggap program yang PHP, program yang lebih nuansanya ke politis. Itu kata pengamat-pengamat ya, pengamat-pengamat yang memang sebetulnya termasuk kelompok itu aja. Betul. Itu udah jelas. Apapun program yang diluncurkan selalu dibilangnya negatif gitu ya. Nah, saya mau membedah program itu, program lapor Mas Wapres ya. Jadi, yang pertama, apapun yang diluncurkan program oleh Gibran ya, oleh Mas Gibran ya, program itu udah pasti program yang sudah didiskusikan dengan matang dengan Prabowo. Karena Mas Gibran kan ngomong tidak ada visi Presiden Prabowo, tidak ada program Pak Prabowo. Artinya apa yang diluncurkan sekarang oleh Mas Wapres ya, sama lapor Mas Wapres, itu adalah program yang memang sudah disetujui bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini bagus menurut saya. Dulu Ahok di DKI melakukan itu. Ya, kenapa saya bilang bagus? Karena saluran-saluran ya pengaduan bagi masyarakat hingga didengar sampai oleh kekuasaan atau pemerintahan itu selalu mampet di bawahnya. Nah, dengan program seperti ini itu akan membuat apa? Membuat semua instansi yang terkait ya, kementerian sampai ke dinas-dinas ya, ke daerah, itu akan merubah polanya gitu ya. Karena kalau mampet pasti masyarakat ngadunya ke wakil presiden gitu. Dan ini secara tidak langsung membuat semua menjadi lancar kembali saluran-saluran pengaduan ya. Kalau dulu kita di kepolisian tidak mau jalan ya, kalau tidak ada uangnya, ya itu nanti mentok masyarakat akan mengadu ke wakil presiden gitu ya, dan ini akan sampai ke Prabowo dan akan ditindak gitu loh kementerian-kementeriannya atau konektivitas lembaga-lembaga yang memang sesuai dengan apa yang dilapor. Gibran disukai di banyak sosial media. Gibran disukai oleh banyak user sosial media termasuk di TikTok. Ini organik, geng.
Gue dengan yang lain tidak ada terkait. Gue cuma seneng aja ada anak muda terlibat dalam pemerintahan, melakukan perubahan. Ya lo harus dukung lah, kasih dorongan yang kuat. Indonesia akan maju kalau kita saling dukung. Kalau lu masih teriak gue buzzer RP, buzzer apa, lu Betul. Tuh, garis bawah. Indonesia akan maju kalau kita saling dukung. Bukan transfer dulu baru lu buktikan. Nomor rekening gue aja lu nggak tahu. Ini organik, geng. Kalau kontennya ada yang orkestrasi, biasa sebentar dan ada kebutuhan untuk pemilihan. Dia nggak ada kebutuhan apa-apa, pilkada nggak ikut apa-apa. Elah, emang Gibran itu udah potretnya anak muda, mau maju, ninggalin masa lalu lu. Masa lalu lu. Leave your comment below ya. Kalau lu memang setuju untuk mendukung anak muda melakukan perubahan di negara ini, pasti lu juga suka dengan cara-cara yang dilakukan oleh Gibran. Salam hormat Mas Gibran. Telepon ya, Gibran Institute ya. Ringan SPP-nya atau seperti apa? Biar bisa ngambil ijazahnya. Oh gitu. Posko pelayanan masyarakat yang diberi judul Lapor Mas Wapres telah mendapat respon dari rakyat Indonesia dan berbondong-bondong orang datang ke Istana Wapres untuk melapor. Sayangnya yang dilaporkan justru masalah-masalah pribadi, salah receh. Nah, ini sebenarnya tamparan buat para gubernur, bupati, wali kota. Tamparan keras. Harusnya mereka lah yang sigap membuka posko lapor gubernur, lapor wali kota, lapor bupati. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Bapak Ahok ketika menjadi gubernur DKI, kemudian Mas Gibran ketika menjadi wali kota Solo, Pak Jokowi ketika menjadi wali kota dan gubernur, dan mungkin beberapa wali kota, gubernur, bupati lainnya yang juga membuka posko itu. Tapi yang santer terdengar dan rakyat berbondong-bondong melapor itu di tempatnya Bapak Jokowi waktu menjadi wali kota dan Mas Gibran, juga Pak Ahok. Karena emang ini bukan bohong-bohongan, bener-bener dilayani. Mereka datang dilayani. Nah, kalau untuk yang lain nggak tahu ya. Gubernur-gubernur lain buka nggak posko laporan begini, keluh kesah ini? Buka nggak? Anies Baswedan aja ngunci pintu balai kota. aduh ya Allah. Rakyat nggak boleh lapor. Ini parah nih. Beliau yang bilang. Anak apa beliau yang bilang? Bukan saya. Dan satu lagi, tamparan juga buat wakil-wakil rakyat. Karena apa? Saya sampai detik ini belum pernah melihat ada rakyat datang ke DPR untuk melaporkan kejadian-kejadian. Yang ada rakyat datang ke DPR demo. Karena kalau nggak di demo nggak dibuka pintunya, itu jadi kunci pintunya, mesti digoyang-goyang baru didobrak, itu baru dibukain. Kalau udah rame yang datang baru tuh perwakilan dari anggota DPR datang. Nah, dengan dibukanya posko-posko lapor ini, ya, keluh kesah ini, maka sebenarnya tidak perlu lagi ada demo. Yang mau demo nih kayak Tarwiyah, mau demo-demo itu. Ya betul juga sih. Ini seharusnya tak perlu lagi demo itu untuk buat Tarwiyah. Memang betul banget. Langsung lapor aja ke kantor wakil presiden. Nah, itu dah. Tidak perlu lagi, datangnya langsung ke Istana Wapres. Lapor itu dah. Lapor dong, saya mau melaporkan Pak Jokowi untuk diadili. Ya begitu ya. Nah, khusus untuk kasus yang saya state ini, ya, adik-adik ini yang katanya mau minta tolong agar ijazahnya bisa diambil, ini sebenarnya masalah pribadi. Kenapa harus adiknya yang datang melapor? Kenapa tidak orang tuanya? Karena apa? Orang tuanya sepertinya cuci tangan nih. Wah, kebetulan nih ada lapor Mas Wapres nih, anak gue suruh sono biar ijazah bisa ditebus. Padahal apa? Mereka cuci tangan, tidak mau membayar SPP.
yang sudah tertunggak 11 juta. Itu satu anak 11 juta. Katanya ada beberapa murid kan itu. Tinggal kalikan aja 11 juta berapa itu. Artinya apa? Sekolah swasta yayasannya pasti pailit itu karena banyak murid yang nggak bayar. Nah kalau negara hanya memikirkan itu, waduh, nggak adil karena ada masalah-masalah yang lebih penting. Misalkan penyebaran narkoba di satu kampung, kemudian persekongkolan penyebaran narkoba antara Korupsi, pungli, nah itu bagus itu dilaporkan. preman-preman dengan polisi, itu penting dilaporkan. Kemudian ada perdagangan manusia, itu harus dilaporkan itu. Yang selama ini kita ketakutan melapor karena nyawa kita terancam kalau dilaporkan, karena ada mafia-mafia di sini, atau ada penimbunan bahan pokok di gudang mana gitu, sehingga ini langka, sehingga harganya jadi mahal. Itu laporin itu, karena merugikan banyak orang, kerugiannya meluas. Kalau masalah pribadi itu tugasnya gubernur lah, gubernur, bupati, wali kota, terserah bagaimana caranya. Kan gubernur punya dana taktis, dana bos juga ada gubernur, mungkin bisa pakai itu, ya. Kalau untuk masalah receh nanti semua orang ngadu lagi. Nanti istrinya kepleset, ngadu ke Mas Wapres. Istrinya berantem sama istri tetangga, ngadu. Receh begitu. Ini mengganggu kayaknya. Ini akan mengganggu jalannya sistem dari pelaporan itu sendiri. Ya memang sih ya Mas Gibran ketika membuka ini, Mas Gibran ingin melihat animo masyarakat seperti apa. Ya nanti ke depannya akan diatur tuh. Akan ada nanti pos gitu. Ini kalau untuk ijazah ke sini, kalau untuk ini ke sini gitu mungkin ya. Mungkin nanti akan dibikin seperti itu. Sekarang mau lihat dulu nih reaksi masyarakat. Kira-kira yang mau dilaporin apa aja sih? Setelah itu baru nanti akan dianalisa, dipelajari, kemudian nanti akan dibuat sistematis dari pelaporan itu, ya. Jadi teknis pelaporannya seperti apa nanti baru akan dibikin setelah mereka masukin dulu tuh laporan-laporannya. Apa aja sih kira-kira dilaporin ini? Kira-kira seperti itu. Ya ini tanggapan saya karena lucu aja ada orang nebus ijazah laporan ke Mas Wapres. Ya, begitu ya teman-teman. Hujannya alhamdulillah. Nggak tahu lagi sih harus ngomong kayak gimana ya. Orang jelas-jelas nomornya bisa di-save. Orang jelas-jelas dari sejak dibukanya tanggal 11 bulan 11 2024 ya. Soal lapor Mas Wapres. Masih ada banyak orang yang skeptis. Nah ini nih ciri-ciri orang yang nggak dengerin berita ya. Dan nggak baca berita juga ya. Sekali-sekali nonton berita dong supaya update. Nah itu saran dari aku sih. Hari pertama dibukanya lapor Mas Wapres udah tercatat sekitar 60 aduan yang diterima oleh staf dari lapor Mas Wapres. Berbagai macam aduan. Ini ya supaya rasa ragu kalian terjawab mengenai lapor Mas Wapres, aku saranin ya kalian langsung ke Istana Wakil Presiden. Jangan ke Istana Presiden ya, soalnya beda jalur tuh. Dasar. Ke Istana Wakil Presiden. Jam kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 2 siang. Ingat ya, jam 8 sampai jam 2 siang. Kalau kalian datang di atas jam 2 siang, pastinya kalian gak dilayani. Soalnya udah tutup jam operasional. Yang berikutnya, kalian juga ya, kalau mau daftar atau kalian mau ngaduin keluhan kalian, pastikan kalian adalah orang yang bersangkutan yang ngerasain keluhan itu. Kalau misalnya kalian nggak bisa datang ke sana, paling tidak kalian juga punya surat kuasa ya yang bisa disampaikan atau diberikan kepada mereka, kepada stafnya. Itu syaratnya. Dan selain daripada itu, kalau untuk jalur WhatsApp, kalau ada yang bertanya ini bisa nggak sih di save, nomornya aktif nggak sih? Tak saranin save nomornya, telepon atau mungkin chat. Itu mungkin solusinya supaya skeptisisme Anda terjawab. Hal yang berikutnya lagi soal lapor Mas Wapres ya. Sebenarnya ini udah pernah juga ya dilakukan oleh beliau ketika dulunya menjabat jadi wali kota.
pastinya orang-orang di Solo udah pasti tahu kayak gimana dampak dari diaktifkannya nomor dari lapor Pak seperti itu. Kalau misalnya ya acara TV itu ada acara lapor Pak. Nah, ini ada lapor Mas Wapres. Mungkin ya kalau aku melihat lapor Mas Wapres ini lebih mujarab daripada apapun. Soalnya langsung bisa ngejawab keluhan kita. Kalau ada yang bilang emang bakalan dijawab. Nah, setiap orang yang melapor itu bakalan diberikan ID. Dan kalian juga bisa track ya sejauh mana udah progres. Oke, baru tahu karena kita belum coba melapor. Dan aku juga baca infonya, kalian itu bisa ya sekitar kurang lebih 14 hari waktu kerja supaya laporan kalian itu diproses, sekitar segitu waktunya gitu. Tapi kalau untuk mungkin ya misalnya masalahnya lebih rumit atau apapun itu mungkin butuh waktu lebih lama lagi. Tapi setidak-tidaknya begitulah jangka waktu yang disampaikan menurut info ini nih infonya. So ya, jangan skeptis-skeptis, boleh skeptis tapi ya harus dibarengi juga sih dengan bukti-bukti supaya ya negeri kita ini makin maju. Kita dukung program-program yang membela masyarakat. Lagi-lagi I'm not paid to tell this one, tapi karena aku senang kalau misalnya setiap pemerintah yang ngebela masyarakat, so aku juga mau ngomongin soal itu. And I wanna tell to the people, that's it. It's not because I got paid, then Yeah, alright. I want to tell you, and then I want to inform you. Nah, I pay nothing. Aku nggak dapat bayaran apa-apa. Naudzubillah, ini hobi buruk. Orang yang mencari kejelekan orang lain itu sebetulnya karena hatinya jelek, matanya kotor, sehingga bisanya hanya melihat kejelekan orang. Maka sesungguhnya kalau orang kerjaannya mencari kejelekan orang, memang dirinya jelek. Jadi kalau kita koreksi diri kita deh. Kalau kita ngelihat seseorang tuh gampang fasih banget kalau tentang jeleknya dia gini. Sampai nggak tahu app-nya orang itu. Bisa ngerti ciri kejelekannya orang itu ada. Si dia begini kejelekannya. Naudzubillah. Maka yuk kita minta kepada Allah bagaimana kita membiasakan untuk melihat sisi baiknya orang lain. Nah, ceramah yang terakhir tadi memang sangat cocok untuk anak abah. Jadi biasakan untuk melihat sisi baiknya orang lain. Apalagi yang sudah jelas-jelas, sudah terlihat, sudah nampak betul kebaikan Pak Wapres. Jangan dinodai dengan hoax kalian. Jangan dinodai dengan ujaran kebencian kalian. Terutama untuk anak abah yang suka demo. Nah, cocok sekali ada program Pak Wapres. Bisa langsung mengadukan keluh kesahnya langsung ke Mas Gibran. Ini keren sekali nih Mas Gibran. Daripada demo jauh-jauh ke Solo, ke rumah Pak Jokowi, lebih baik langsung ke kantor Pak Wapres. Nah, saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau kita pecah belah, jangan mau kita diadu domba. Sucikan hati, bersihkan pikiran. Kalau masih juga kotor, ruqyah. Datang ke ustadz-ustadz yang bisa ruqyah, ustadz-ustadz terdekat ruqyah. Pokoknya banyak-banyak istighfar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.